Poin pertama, pahamilah bahwa ya kesehatan dalam Islam itu bukan dimulai dari raga. Itu yang pertama. Itu poin pentingnya. Itu sebabnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengarang buku. Buku itu judulnya apa? At-Tibbul Qulub, ya klinik atau ya ibarat kata tuh obat penyakit hati. Ya, bahkan ulama-ulama menyebutkan bahwa penyakit hati ini, penyakit kolbu ini jauh lebih berbahaya dari penyakit raga. Itu konsepnya. Maka ketika Anda, mungkin saya sedikit nyampaikanlah ke nasihatin teman-teman sekalian ya, bukan untuk menggurui, karena kita sama-sama belajar lah ya. Jadi subhanallah, kalau Anda ketemu dengan pasien yang, ya subhanallah ya, saya pernah dulu waktu masih praktek, saya cerita sedikit lah ya. Saya ketemu pasien, dan bapak ini mengeluh ke saya. Anda bayangkan, waktu di UGD gitu, dia cerita, Pak dokter saya sakit kepala. Oh ya, saya catat gitu kan, anamnesis gitu kan. Terus saya pusing-pusing juga, ada batuk pilek juga, telinga saya berdengung juga, macam-macam keluhan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pertanyaan saya cuma satu, Bapak ada masalah? Saya bilang gitu loh. Sambil saya tersenyum pada dia. Akhirnya dicerita, ya gini-gini ada masalah segala macam di keluarga segala macam. Saya katakan, ya sudah kalau gitu, di belakang ada musola, saya bilang. Di belakang ada musola, Bapak pergilah ke musola, ya, pergilah ke musola, sholatlah 2 rakaat, berdoalah pada Allah, tumpahkan semua air mata Bapak kepada Allah. Itu aja jawaban saya. Dan sebenarnya dia kerjakan itu, dan tidak ada satu resep yang saya kasih sama dia. Mau kasih apa? Itu kondisi kayak begitu. Dan itu banyak teman-teman sekarang, teman-teman sekalian, banyak case kayak begitu yang kita nggak sadar. Jawabannya bukan pada obat, bukan pada herbal. Jawabannya pada kalimat yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, yaitu apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Sabar, minta pertolongan kepada Allah itu dengan sabar dan sholat. Gitu loh. Itu kan obat. Sabar itu obat. Sholat itu obat. Maka ada sebuah terminologi atau sebuah kata yang sering saya sampaikan, bahwa semua syariat dalam Islam itu menyehatkan. Tapi kita tidak melakukannya untuk sehat, kita melakukannya karena ketaatan dan kewajiban kita kepada Allah Azza wa Jalla. Itu poin pentingnya. Maka subhanallah, kalau kita sudah mulai memahami ini, maka tinggal kembalikan apa petunjuk Al-Quran, apa petunjuk Nabi SAW, apa petunjuk para sahabat, apa petunjuk para tabi'in, apa petunjuk para tabi'ut tabi'in. Subhanallah, ada semua di situ. Ya, mau cerita apa di situ ada semua. Baik pemirsa YouTube dimanapun berada, telah kita simak bersama, kita belajar bersama bahwasanya penyakit atau sakit itu lebih utama disebabkan oleh hati kita, kolbu kita. Ketika sering mempunyai prasangka yang buruk, maka akan berpengaruh juga pada raga kita. Dan untuk mengobatinya, kita hendaknya minta pertolongan pada Allah SWT, yaitu dengan sabar dan sholat. Karena sesungguhnya dalam sabar dan sholat itu merupakan obat untuk tubuh kita. Kita beribadah itu sudah termasuk obat untuk kita. Namun ketika kita sholat, kita niatkan untuk ketaatan kepada Allah, dan kita juga mendapatkan kesehatan untuk tubuh kita, malah kita semakin mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya semua yang terjadi di dunia ini merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak belajar dan memperbaiki cara hidup kita dari yang tidak baik menjadi lebih baik. Baik, ini saja dari saya. Mudah-mudahan dari video ini kita bisa mendapatkan manfaat bagi kita semua, lebih khususnya bagi saya pribadi. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Dan bagi teman-teman yang suka dengan video ini, saya mohon dukungannya dengan cara tekan tombol subscribe dan loncengnya agar saya lebih semangat lagi dalam membuat video. Terima kasih.